Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, apa kabarnya? Kembali lagi program Kesehatan Jendela hadir menjumpai Anda. Program Jendela membahas mengenai permasalahan tentang kesehatan. Pemirsa, tentunya kita akan membahas mengenai deteksi dan pencegahan penyakit hepatitis dalam rangka Hari Hepatitis Sedunia. Dan tentunya kita akan membahasnya pada malam hari ini bersama Dr. Imam Supriyanto, SPPD KGEH Finasim dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Dan langsung saja kita berkenalan bersama dokter kita pada malam hari ini. Halo, selamat malam dokter. Selamat malam Mbak Desti. Gimana kabarnya nih dok? Baik Mbak Desti. Sehat ya dokter ya? Alhamdulillah sehat Mbak Desti. Alhamdulillah sehat. Baik dokter, dengan tema kita pada malam hari ini adalah deteksi dan pencegahan penyakit hepatitis ya dokter. Ya. Boleh nih dokter, dalam rangka Hari Hepatitis Sedunia, ini sedikit mengenai penyakit hepatitis sendiri itu seperti apa ya dokter? Jadi barangkali secara umum ya, hepatitis itu merupakan suatu penyakit peradangan pada jaringan hati Mbak ya, pada radang pada jaringan hati yang secara garis besar ya, itu dibagi menjadi dua bagian penyebabnya. Itu bisa disebabkan oleh karena virus dan juga disebabkan oleh non virus. Yang disebabkan oleh bukan karena virus biasanya karena bakteri, karena parasit, karena obat-obatan, karena penyakit autoimun, karena alkohol dan juga penyakit metabolik. Dan yang disebabkan oleh virus itu ada virus hepatitis A, B, C, D, E, dan F gitu Mbak Resti. Oke, baik. Berarti untuk hepatitis ini sendiri ini kan dari virus dan juga non virus ya dokter ya. Kalau untuk virus ini sendiri tadi kan dari bakteri, parasit dan juga alkohol tadi ya dokter. Nah, kalau untuk non virus ini sendiri dokter, kebanyakan dari untuk penderita hepatitis sendiri, apakah dari virus atau non virus ini? Yang paling banyak kita jumpai yang jadi masalah ini sebenarnya hepatitis yang disebabkan oleh virus. Kalau yang non virus ada tapi prevalensinya tidak begitu banyak, begitu ya. Yang menjadi masalah global maupun nasional itu adalah hepatitis yang disebabkan oleh virus, terutama virus hepatitis B dan hepatitis C, Mbak Desti. Oke. Baik, berarti tadi untuk hepatitis sendiri itu A, B, dan C ya dokter? A, B, C, D, E, F. Oke, gitu ya. Berarti A, B, C, D, E, F ada 5 ya dokter ya? Berarti untuk penderitanya sendiri itu tipikal. Umumnya pasien biasanya di awal-awal datang yang terkena hepatitis yang akut, biasanya akan mengeluh seperti demam-demam meriang gitu ya, pegal-pegal linu badan, terus mual-mual, muntah gitu ya. Kemudian setelah itu, setelah gejala awal prodromal itu muncul, akan hilang, muncul gejala kuning dia Mbak. Gejala kuning, matanya akan kuning, barangkali juga badannya akan kuning, diikuti dengan perubahan warna dari buang air kecilnya. Biasanya warna seperti teh tua. Ya, nah itu gejala khas. Biasanya kalau pasien-pasien penderita yang sudah mengeluh adanya kuning, ada perubahan pola buang air kecil, biasanya dia baru mengunjungi rumah sakit atau dokter gitu ya, tenaga kesehatan. Baik. Kira-kira begitu. Baik, kalau untuk itu terkait gejala sendiri ya dokter ya. Tadi ada beberapa tadi seperti pegal-pegal, mual-mual dan juga apabila sudah mengalami perubahan warna ya dokter ya, kuning perubahan baik mata, ataupun kulit ya, di badan, atau juga perubahan warna daripada air seninya. Oke, untuk air seninya sendiri itu berubah pada saat adanya gejala itu sendiri dokter. Untuk si penderita sendiri kan pasti mengalami seperti pegal-pegal dan mual-mual, belum adanya perubahan seperti air seni tadi berubah. Nah itu bagaimana dokter? Apakah sudah harus memeriksakan diri ke dokter, harus datang ke terkait kesehatannya sendiri itu, atau bagaimana itu dok? Sebaiknya harus memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan, ke dokter ya Mbak ya, karena memang kalau memang terinfeksi suatu virus hepatitis, gejalanya itu tuh kadang-kadang kuningnya nggak muncul. Seperti orang anggap sakit ringan, masuk angin biasa aja lah, flu biasa aja. Tapi sebenarnya
yang bersangkutan, pasien tersebut mengidap suatu virus, dan dia biasanya gejala akan menghilang, tetapi virusnya tetap ada. Gitu. Oke, baik. Dokter, untuk penyebab sendiri dari hepatitis ini sendiri kan tadi ada beberapa dari virus dan juga non-virus ya dokter ya. Baik dari bakteri, parasit, alkohol, dan yang lainnya ya dokter. Tapi kalau untuk penyebab yang paling banyak sekali dokter, yang ditemui untuk hepatitis A sampai F itu sendiri yang paling banyak itu seperti apa dokter? Jenisnya maksudnya. Jenisnya adalah hepatitis B dan hepatitis C. Untuk Ya, B dan C. B itu dan C. Untuk tingkatannya sendiri, stadium sendiri atau bagaimana itu dokter? Kita tidak melihat stadium ya. Kalau diagnostik biasanya diperiksa dari pemeriksaan darah ya, pemeriksaan darah ya. Didapat itu dari selain gejala juga ditunjang dengan pemeriksaan laboratorium untuk melihat fungsi hati dan menemukan virusnya begitu. Paling banyak itu. Oke, kalau untuk yang paling parah dok, hepatitis sendiri itu dari A sampai F atau apakah itu semuanya sama untuk hepatitis sendiri? Kalau untuk hepatitis ya yang kena virus, kalau A biasanya A dan E biasanya itu bisa sembuh sempurna, dia self-limiting disease. Yang penting dia menjaga imunitas tubuhnya, ya pasien akan sembuh sempurna. Tetapi untuk yang B dan C, untuk hepatitis B, umumnya hepatitis B ini 20% dia bisa berjalan menjadi kronik, hepatitis B yang kronik. Sedangkan untuk hepatitis C itu biasanya 80% biasanya pasien akan masuk menderita suatu kronik hepatitis kalau tidak ditangani dengan baik. Oke, berarti untuk A dan E itu bisa sembuh dengan sempurna, dan B dan C itu kronik ya dokter? Ya, bisa langsung dengan kronik dan menyebabkan kedepannya dalam jangka waktu yang panjang menyebabkan gangguan fungsi hati seperti misalnya kanker hati, bisa menyebabkan suatu penyakit hati yang lain, misalnya terjadi suatu keparahan seperti sirosis ya, banyak jaringan paru di hatinya bisa menjadi sirosis dan juga bahkan jadi kanker hati. Itu yang menjadi masalah global dan juga masalah nasional di negara kita. Oke, baik. Kalau untuk faktor risiko sendiri nih dokter, untuk meningkatkan faktor risiko dari seseorang yang mengalami hepatitis ini sendiri, faktornya apa saja itu dokter? Faktor risiko terinfeksinya maksudnya Mbak ya. Jadi banyak sekali faktor risikonya. Kalau kita cerita faktor risiko yang virus, tentu kita harus melihat penularannya ya. Penularan daripada hepatitis ini kalau virus ada yang oral fekal, maksudnya dari makanan dan minuman seperti hepatitis A. Untuk hepatitis B dan hepatitis C biasanya penularannya melalui produk darah dan cairan tubuh manusia. Jadi faktor risikonya adalah hal-hal yang kontak dengan cairan atau produk darah dari pasien yang menderita hepatitis, kemudian juga dari makanan dan minuman. Kalau untuk makanan dan minum biasanya kaitannya ini dengan hepatitis A. Jadi hepatitis A ini biasanya ditularkan dari higien dan sanitasi yang tidak begitu baik. Misalnya di suatu rumah makan itu higien sanitasi yang tidak baik, pramusajinya misalnya terinfeksi hepatitis A, itu semua pengunjung bisa terinfeksi kalau makan makanan yang disajikan oleh pramusaji tersebut. Nah, itu jadi kejadiannya biasanya yang begini-begini pandemi. Kalau hepatitis A. Kalau hepatitis B itu penularannya melalui produk darah. Jadi kita hindarin beberapa faktor memutus mata rantai sehingga kita tercegah dari virus hepatitis ini. Pertama, untuk orang-orang yang mempunyai risiko ya, orang yang punya risiko untuk infeksi hepatitis B ini seperti saya, misalnya dokter, perawat yang sehari-hari berkecimpung dengan penderita ya, penderita yang tentu bisa mengidap suatu virus hepatitis B. Jadi harus kita hindarin kontak dengan produk darah maupun cairan tubuh pasien yang menderita hepatitis. Kemudian faktor risiko penularan dari secara vertikal dari ibu, seorang ibu yang hamil yang menderita hepatitis B atau hepatitis C kepada anaknya, itu bisa menularkan ya. Kemudian faktor risiko misalnya berperilaku tidak sehat, misalnya mengkonsumsi alkohol, mengkonsumsi sering menggunakan obat-obat keras gitu ya. Kemudian berperilaku kehidupan seksual yang tidak sehat, itu merupakan sumber penularan dari
penyakit ini. Oke, baik. Mohon maaf ini dokter, berarti untuk hepatitis ini sendiri ini bisa ditularkan ya dokter ya? Bisa ditularkan. Untuk si penderita sendiri ke Yang orang-orang virus virusnya kita ya, konteksnya dalam bicara virus, hepatitis karena virus itu bisa ditularkan melalui makanan atau minuman untuk hepatitis A dan hepatitis I, sedangkan untuk B dan C itu melalui produk darah atau cairan dari pasien yang menderita hepatitis B atau C. Oke, baik. Berarti untuk hepatitis A dan E itu dari darah, dari makanan dan minuman ya dokter ya. Kalau untuk B dan C sendiri itu dari darah dan juga cairan ya dokter ya. Nah, untuk kemungkinan besar dokter untuk tertularnya sendiri itu sangat besar atau tergantung dari imun orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu bagaimana itu dokter? Kemungkinan untuk tertular itu besar kalau kita tidak memprotek gitu. Kalau misalnya kita berada di daerah yang berisiko, misalnya kita bekerja di rumah sakit gitu ya, kemudian kita misalnya sering kehidupan kita kurang sehat, misalnya ganti-ganti pasangan, kemudian menggunakan narkoba, menggunakan jarum suntik sembarangan, menggunakan misalnya sehari-hari kita menggunakan alat cukur sama-sama gitu, menggunakan misalnya sikat gigi barangkali yang sama itu merupakan faktor risiko untuk tertular penyakit hepatitis B maupun hepatitis C. Oke, baik dokter. Berarti memang untuk penularannya sendiri pun cukup cepat ya dokter ya, kalau untuk terkait hepatitis ini sendiri terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya ya dokter? Ya, kalau orang-orang itu tidak aware, tidak begitu hati-hati ya, tidak. Harus ada protek ya dokter ya? Ya, kalau memang kita berada di tempat yang berisiko dan kita berada posisi sebagai orang yang berisiko gitu ya. Oke, baik dokter, nanti kita akan melanjutkan kembali dokter untuk pembahasan kita, dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364111. Kami akan kembali tetap di Jendela. Halo, saya Dr. Indah Puspita, spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan ekokardiografi. Saat ini saya sedang berada di ruang ekokardiografi, unit diagnostik non-invasif Rumah Sakit Muhammad Hussein, Palembang. Penyakit jantung koroner merupakan salah satu penyakit yang memiliki angka kejadian yang cukup besar di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana penyakit jantung koroner dapat didiagnostik dengan akurat. Modalitas pencitraan merupakan target pemeriksaan untuk menentukan diagnosis penyakit jantung koroner yang terkini. Karena dengan teknik pencitraan, maka penentuan diagnosis tidak dilakukan secara invasif, dengan demikian mengurangi resiko pada pasien. Secara pencitraan, kita mengenal ada teknik ekokardiografi, yaitu dengan pemeriksaan stres ekokardiografi. Stres ekokardiografi dilakukan dengan memberikan beban pada jantung, sehingga akan mendapatkan informasi apabila jantung diberikan beban, apakah jantung akan merespon beban tersebut berupa tanda-tanda iskemia. Iskemia adalah bukti bahwa adanya penyumbatan pada penyakit jantung koroner, sehingga dengan mendapatkan tanda-tanda iskemia, maka kita akan dapat menegakkan diagnosis penyakit jantung koroner. Pemeriksaan stres ekokardiografi memiliki dua metode. Dapat dilakukan dengan pemberian beban dengan exercise atau latihan, atau pemberian beban dengan melalui obat. Kami kenal dengan nama obat dobutamin, atau pemeriksaannya bernama dobutamin stres ekokardiografi. Stres ekokardiografi adalah teknik pemeriksaan ekokardiografi yang membandingkan hasil pemeriksaan pasien pada saat istirahat dan pada saat diberikan beban. Beban yang diberikan dapat berupa beban latihan, yaitu dengan menggunakan alat dengan treadmill atau alat ergocycle, atau dengan menggunakan obat, yaitu obat dobutamin, sehingga pada saat pelaksanaannya kita membutuhkan monitor dan alat-alat pengukur tanda-tanda vital yang memberikan informasi kepada kita bagaimana kondisi hemodinamik pasien pada saat pemeriksaan dilakukan.
Exercise stress ehokardiografi adalah teknik pemeriksaan ehokardiografi dengan memberikan beban latihan pada pasien. Prosedur dimulai pertama-tama dengan memberikan penjelasan kepada pasien dan meminta persetujuan pasien untuk dilakukan tindakan exercise stress ehokardiografi. Persiapan dimulai dengan pemasangan elektroda pada dada pasien, kemudian pengambilan data dasar ehokardiografi yang dilakukan oleh kardiologis atau sonografer. Setelah data-data baseline atau data dasar sudah lengkap, meliputi pengambilan pada beberapa view ruang-ruang jantung untuk menilai gerakan jantung pada saat istirahat, pasien kemudian dipersiapkan untuk exercise atau latihan pada alat. Dengan menggunakan alat treadmill, pasien diinformasikan bahwa protokol yang diberikan akan berjalan dengan peningkatan kecepatan dan ketinggian alat treadmill, di mana pasien diharapkan dapat melaporkan setiap keluhan yang dirasakan, mulai dari nyeri dada, sesak napas, ataupun keluhan-keluhan anggota badan seperti kaki ataupun anggota gerak atas. Prosedur berjalan dengan memonitor peningkatan denyut jantung pasien, di mana target pemeriksaan adalah minimal mencapai 85% dari denyut maksimal untuk latihan, sesuai dengan umur pasien. Setelah target pemeriksaan tercapai, pasien segera kembali berbaring. Pemeriksaan ehokardiografi segera dilakukan dengan mengambil view ruang-ruang jantung sebagaimana gambaran view yang diambil pada saat istirahat sebelumnya. Setelah pengambilan gambar selesai dan pasien dipastikan dalam keadaan stabil, maka pemeriksaan dinyatakan selesai. Pasien dapat beristirahat dan operator atau kardiologis akan melakukan analisis pada gambar-gambar hasil pemeriksaan stres ehokardiografi untuk mendapatkan kesimpulan apakah respon atau tanda-tanda iskemi didapati pada pemeriksaan yang sudah berjalan. Bagi masyarakat yang memiliki resiko untuk menderita penyakit jantung koroner, misalnya berusia tua, memiliki penyakit darah tinggi atau hipertensi, penyakit diabetes mellitus atau kencing manis, kolesterol tinggi, atau obesitas, maka jangan ragu-ragu untuk mengakses layanan ini. Pemeriksaan stres ehokardiografi hanya di Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang sebagai salah satu layanan unggulan dan dapat diakses oleh semua peserta BPJS. Acara ini dipersembahkan oleh Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo manca-bica dolor galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati. Solusi untuk keluarga sehat. Acara ini dipersembahkan oleh Baik, kembali lagi di Jendela Pemirsa, masih bersama Dr. Imam Supriyanto, SPPD KGEH Yasin dari Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang, dan masih membahas mengenai deteksi dan pencegahan penyakit hepatitis dalam rangka Hari Hepatitis Sedunia. Untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraksi bisa di 0711364111. Baik dokter, kita lanjutkan kembali nih dokter ya, terkait untuk hepatitis ini sendiri dokter. Penyakit hepatitis ini bisa menjadi kanker hati, apakah benar ini dokter? Ya betul Mbak Resti ya. Jadi
penyakit hepatitis ini, terutama hepatitis yang disebabkan oleh hepatitis virus, hepatitis B dan hepatitis C virus, itu kedepannya kalau tidak dideteksi lebih awal dan kita tidak tangani dengan baik, itu dalam jangka waktu 15 sampai 20 tahun itu bisa menyebabkan kanker hati. Kalau virusnya tetap berada di dalam darah kita. Nah, Oke, berarti untuk hepatitis ini sendiri apabila lama ya dokter terpendam, maka apabila tidak diobati nih ya dokter, akan menyebabkan kanker hati sendiri. Baik, dokter, ini kita ada penelpon, kita angkat dulu sebentar ya dok ya. Halo, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ya, Selamat dengan malam. Bapak Uus, silakan Bapak, ada yang ingin ditanyakan? Ya. Selamat malam, dokter. selamat malam Pak Uus. Nah, begini, Pak. Saya ini kan donatur PMI kilometer 5,5. Ya, betul. Saya ini sudah belasan puluhan kali menjadi donatur PMI. Nah, kali waktu kemarin saya ini diberitahu oleh dokter jaga, dokter Ajeng Intan, katanya darah yang bulan kemarin saya sumbangkan itu mengalami kerusakan. Ya. Nah, setelah itu saya ini dianjurkan untuk pergi ke BPLK Laboratorium Darah. Ya, Pak. Nah, di sini ada 4 pilihan di surat rujukan tadi. Yang pertama HIV, yang kedua hepatitis B, yang ketiga sifilis, yang keempat hepatitis C. Nah, yang dianjurkan oleh dokter Ajeng itu ialah nomor 2 dengan nomor 4. Hepatitis B dengan hepatitis C. Nah, yang mau saya tanyakan dengan dokter itu, kira-kira apa penyebab kerusakan darah saya itu? Nah, dan apa istilahnya itu penangkalnya atau untuk memperbaiki darah saya itu tadi, dokter? Apa itu ada hubungannya dengan ya, hepatitis tadi yang dianjurkan oleh dokter Ajeng atau gimana itu, dokter? Ya. Nah, itu saja pertanyaan saya, dokter. Ya. Mohon penjelasannya. Yang saya mau tanya kan betul ya Pak Usus ya, dari Balai PMI gitu ya, biasanya secara rutin sebagai pendonor gitu tuh supaya safe gitu ya, darahnya bagus, tetap dilakukan screening apakah darahnya ini mengandung virus hepatitis B, hepatitis C, HIV dan juga sifilis gitu ya. Kalau dibilah darahnya misalnya rusak, barangkali ada sesuatu yang didapat dari PMI yang dianjurkan untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium daerah begitu ya. Nah, saya tidak tahu setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di daerah, apakah ada yang terdeteksi Pak dari darah Bapak setelah 4 item itu diperiksa Pak Usus? Baik, terputus sepertinya terputus, ya. dokter. Ya, jadi memang begini ya Mbak Desti ya, dari pihak pemerintah juga dalam mengambil darah dari donor itu harus di screening dengan baik sehingga betul-betul kita yakin darah yang diberikan oleh pendonor ini betul-betul tidak mengandung virus dan juga bakteri Bang Karya, terutama hepatitis B, hepatitis C, virus HIV gitu ya, dan juga sifilis gitu ya. Apa yang diutarakan oleh Pak Usus tadi, mungkin selama ini beliau sebagai pendonor sudah beberapa kali itu tidak ada masalah gitu. Tapi untuk sekian kalinya Pak Usus ini ada masalah darahnya dan harus dilakukan pemeriksaan. Kalau memang terdeteksi dari darahnya Pak Usus ini mengandung ada virus hepatitis B atau hepatitis C, tentu kedepannya Pak Usus tidak bisa lagi
sebagai pendonor gitu ya. Baik. Ini tersambung kembali dokter dengan Pak Uus. Bagaimana? Ya. Pak Uus Oke. bisa dengar Pak suara Uus, saya? ya. Oh, terputus dengan Pak Uusnya. Oke, baik dokter. Boleh, silakan dilanjutkan kembali dokter. Ya, jadi terkait dengan apa yang diutarakan Pak Uus tadi, kalau memang darahnya ada masalah, ya tidak clear, tidak bersih dan mengandung virus, itu terpaksa memang harus ditunda Pak Uusnya sebagai pendonor darah. Nah, Oke. Karena tentu ini merupakan Oke, baik. Pak Uus? Halo, Pak Uus? Ya, Ya, boleh. Ada yang ingin ditanyakan dokter dengan Pak Uus? bisa dengar suara saya Pak Uus? yang tadi kan bisa. Setelah diperiksakan ke BBLK, itu ternyata darah Pak Usus terdeteksi adanya virus gitu Pak Usus ya? Belum, saya itu baru boleh surat rujukannya aja dokter. Iya. Saya itu ke BBLK itu. Jadi maksud saya sebelum pergi ke BBLK tadi mohon petunjuk, misalnya kan apa wajib, apa harus ke BBLK tadi, atau ada jalan keluar dari rujukan dari dokter misalnya. Oh ya betul, baik. Jadi kalau memang sudah, Belum sempat saya itu ke BBLK. oh ya. Jadi kalau memang sudah ada pengantar dari dokter di PMI-nya, memang harus Bapak tindak lanjutin begitu untuk lebih memastikan gitu ya. Jadi memang kalau memang ada sesuatu yang rusak dari darahnya, barangkali dokter di PMI-nya memastikan bahwasannya darah Pak Usus ini masih bersih apa enggak. Nah itu harus dilakukan screening Pak. Tidak bisa hanya dilihat saja dan harus dilakukan pemeriksaan. Ini pentingnya kebaikannya nanti buat Pak Usus juga buat penerima donor darah Pak Usus gitu ya. Iya. Ya, barangkali itu aja Pak Usus. Itu Harus apa ditindaklanjuti. penyebabnya itu dokter? Bisa model kayak gitu dokter? Oh, jadi kalau memang dari beberapa item pemeriksaan ada dugaan dari dokter yang di PMI gitu, barangkali penyebabnya itu tadi yang saya bilang bahwasanya virus hepatitis B, hepatitis C ini kan menular dari cairan tubuh atau produk darah dari orang yang menderita hepatitis begitu ya. Barangkali Bapak, saya tidak tahu kan keseharian Bapak sebagai apa gitu, kesibukan sehari-hari. Mungkin Bapak ada kontak apa-apa, mungkin ya Pak ya. Bahkan harus dibuktikan dengan pemeriksaan yang dianjurkan oleh dokter di PMI tadi Pak. Ya, harus dibuktikan dulu. Itu kan belum pasti. Tapi penularannya mungkin dari itu tadi ada kontak begitu. Iya. Kalau kontak dari binatang itu tidak mungkin dokter ya? Enggak. Karena virus ini ditularkan dari manusia ke manusia. Iya. Gitu. Baik. Karena istilah itu kata dokter profesi tadi, profesi saya kan sebagai seorang tukang ayam, Ya. pedagang ayam. Baik, Pak Uus. Iya. Apakah terima kasih. sudah jelas Pak Uus? Iya, jelas. Sudah. Jadi jalan keluarnya tetap harus ke BBLK tadi dokter ya? Harus Pak Us untuk lebih memastikan. Iya. Ya. Iya. Ngerti dokter. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama Pak Malam. Us. Selamat malam. Terima kasih Pak Uus. Salam untuk keluarga di rumah. Baik, dokter. Jadi memang kalau untuk darah sendiri ini ya dokter ya, memang untuk deteksinya itu memang harus diperiksakan kembali ya dokter ya. Baik dokter, untuk pertanyaan selanjutnya ini dokter ya, untuk mendeteksi penyakit hepatitis ini sendiri dokter, karena kan beberapa terkait dengan gejala sendiri itu kan kita belum bisa mendeteksinya sendiri ya dokter ya, harus tetap ke rumah sakit. Nah untuk proses mendeteksinya sendiri itu bagaimana itu dokter? Jadi memang untuk mendeteksinya itu selain dengan gejala klinis, walaupun gejala klinis daripada hepatitis ini sebenarnya spektrumnya luas ya Mbak Desti, mulai dari tanpa gejala sampai gejala yang berat yang saya sudah kasih tahu tadi ya. Kita harus untuk memastikannya adalah meriksa darah kita untuk melihat bagaimana fungsi hati kita dan juga melihat ada nggak marker virus penyebab hepatitisnya, apakah hepatitis B, hepatitis C atau hepatitis A ya. Kalau memang kita curiga ini penyebabnya kalau hepatitis karena virus gitu. Jadi memang harus diperiksakan mengambil darahnya gitu ya.
tetap harus diperiksakan darahnya sendiri ya dokter ya. Baik dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali dokter. Dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364111. Kami akan kembali tetap di Jendela. Saat Anda dan orang lain memiliki berat badan yang sama, bukan berarti memiliki kualitas kesehatan dan kebugaran yang sama. Hal ini dikarenakan Anda mungkin memiliki komposisi tubuh yang berbeda dengan orang tersebut. Untuk mendapatkan tubuh yang sehat, fokus saat menjalani program kebugaran tidak hanya pada menurunkan berat badan, tetapi juga dengan komposisi tubuh. Dapatkan paket dasar diet dengan harga Rp330.000. Anda dapat memulai diet yang tepat dan sehat di bawah bimbingan konsultan gizi klinik kami. Pada paket tersebut, ahli kami akan melakukan pemeriksaan komposisi tubuh Anda dan akan memberikan menu yang tepat dan efektif untuk mencapai komposisi tubuh yang baik. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor di bawah ini. Acara ini dipersembahkan oleh Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo mancebice dolor galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati. Solusi untuk keluarga sehat. Ekspedisi kuliner Cihuy Ciboy. Jadi adalah potongan ayam crispy yang dibalut dengan sambal original atau sambal juara dari ayam penyet juara. Sambal juara. Ini pokoknya untuk pemirsa di rumah yang betul. lagi nonton sekarang. Ekspedisi kuliner ini akan selalu hadir di Sriwijaya TV dan tempat-tempat makan di kota Palembang. Sampai berjumpa. Acara ini dipersembahkan oleh Masih di Jendela pemirsa, masih bersama Dr. Imam Supriyanto, SPPD KGEH Finasim dari Rumah Sakit Pematusin Palembang dan masih membahas mengenai deteksi dan pencegahan penyakit hepatitis. Untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364111. Baik dokter, kita lanjutkan kembali ini dokter ya. Kalau untuk penyakit hepatitis ini sendiri ya dokter ya, tadi kita sudah sempat membahas tentang cara mendeteksinya sendiri, itu adalah dengan cara memeriksakan darah ya dokter ya. Kalau untuk penyakit hepatitis ini sendiri, ini kan ada beberapa jenisnya ya dokter ya. Kalau untuk gejalanya sendiri dokter, kembali lagi untuk gejala dari A sampai F sendiri, apakah untuk gejala itu semuanya sama atau memang ada perbedaannya masing-masing itu dokter? Gejalanya nggak sama gitu ya. Saya udah bilang dari awal bahwasannya spektrum gejalanya itu sangat luas, mulai tanpa ada yang memiliki gejala khas, ada juga yang tidak memiliki gejala khas. Ya. Pada kondisi akut, kalau dia memiliki gejala khas, dia mulai demam-demam, meriang-meriang, pegelinu, terus hilang demamnya, baru muncul kuning, ya, buang air kecilnya berwarna kuning, dan juga setelah itu hilang gejalanya. Tetapi ada juga yang tidak ada gejala sama sekali. Jadi makanya agak sulit memang kalau kita hanya mengandalkan gejala, karena apalagi untuk hepatitis B dan hepatitis C itu hampir 80% itu tanpa gejala, Mbak. Tanpa gejala, oke. Pasiennya cuma mungkin pegal-pegal, meriang-meriang, dianggap masuk angin aja begitu. Tapi yang bersangkutan itu mengidap suatu penyakit hepatitis B. Jadi memang
untuk mengetahui lebih pasti adalah dengan melakukan screening, gitu, melakukan pemeriksaan virusnya ada apa enggak, dan juga memeriksakan fungsi hatinya. Gitu. Fungsinya ya dokter ya. Baik dokter, kalau untuk terkait penyakit hepatitis ini sendiri, dari usia sendiri dokter, usia berapa yang bisa terkena penyakit hepatitis ini dok? Di usia berapa? Dari usia mulai saat dia dilahirkan oleh ibunya sampai usia tua bisa kena. Dari usia bayi sampai usia lanjut usia bisa kena penyakit ini. Oke. Berarti untuk genetik sendiri itu bisa cepat menularkah dok? Enggak, ini enggak dipengaruhi oleh genetik. Ini penyakitnya bukan penyakit genetik karena ini adalah penyakit infeksi karena virus gitu. Karena konteksnya kita bicara virus ya. Kalau hepatitis konteksnya kalau hepatitis B, C ya itu bisa terkena saat pasien pada saat dari saat bayi sampai usia lanjut bisa terinfeksi oleh penyakit hepatitis ini. Nah, kalau si ibunya sendiri dokter melahirkan anak, si ibu menderita penyakit hepatitis B, misal katakanlah ya dokter ya. Untuk si anak sendiri itu bagaimana dokter? Karena kan masih ASI menyusui, itu apakah bisa menular dokter? Bisa menular. Jadi pada ibu-ibu hamil itu sekarang untuk program pencegahan daripada transmisi penularan daripada hepatitis ini, terutama hepatitis B ya, itu harus di screening setiap ibu hamil. Okay. Ada hepatitis B-nya apa enggak? Kalau dia ada virus hepatitis B-nya, itu tentu bayi yang baru lahir supaya diprotek supaya tidak menular itu harus diimunisasi dengan hiperimunoglobulin hepatitis B dan juga divaksin dengan vaksin hepatitis B setelah 1 kali 24 jam bayinya lahir, sehingga virusnya tidak transmisi ke anaknya. Ya, nah, begitu. Baik, berarti memang untuk si ibu memang ada untuk apa tadi diperiksakan sendiri ya dokter virusnya. ya. Kalau memang ibunya terdeteksi ada HB antigen positif dan juga mungkin ada tanda marker lain misalnya HB antigen yang positif, virusnya itu replikatif sendiri untuk mencegah supaya virusnya tidak menular ke bayinya, itu bayinya harus diprotek. Begitu bayinya lahir harus diimunisasi pasif dan imunisasi aktif. Oke. Ya. Baik. Kalau untuk yang terkena yang memang penderita hepatitis sendiri dokter, selain tadi si bayi itu bisa diimunisasi ya dokter ya. Nah untuk yang terkena hepatitis ini sendiri, apakah ada imunisasi juga seperti obat-obatan yang memang khusus, yang memang untuk mencegah agar tidak menyebar atau bagaimana itu dokter? Nah, jadi begini, kalau memang kita sudah terinfeksi ada virus ya hepatitis di dalam tubuh kita, imunisasi itu tidak ada manfaatnya. Imunisasi tidak ada manfaatnya. Imunisasi bermanfaat sebelum virus itu masuk ke dalam tubuh kita. Ya. Kalau virus itu sudah masuk ke dalam tubuh kita, kalau konteksnya ini karena virus hepatitis B atau hepatitis C, kita harus melihat status virus ini dalam tubuh kita, melihat fungsi daripada hati. Kapan kita mulai untuk memberikan obat antivirus? Ya, jadi kita lihat istilahnya orang awam tuh kita lihat stadium dari penyakitnya, Mbak. Ya, kalau kita lihat juga selain virus parameter fungsi hatinya. Fungsi hatinya bagaimana? Apakah ada peningkatan selama beberapa waktu gitu ya? Jumlah virusnya berapa? Pemeriksaan penunjang lain untuk melihat kekakuan daripada hatinya juga dilakukan seperti pemeriksaan fibroscan ya dan juga scan barangkali ya. Itu data itu harus ada sebelum kita memulai pemberian obat antivirus untuk mengurangi virus yang ada di dalam tubuh. Tapi kalau virusnya ada tetapi fungsi hatinya masih baik-baik aja, biasanya pasien hanya diobservasi aja tiap 3 bulan. Harus cek darah terus pasien. Sampai kita menentukan timing waktu bahwasannya sudah indikasi oleh pasiennya ada peningkatan fungsi hati dan pasiennya harus diberikan obat antivirus. Oke, baik. Dokter, kita ada penelpon, kita angkat dulu sebentar ya dokter ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, dengan Ibu Kiki, silakan Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Enggak, sama dokter Imam. Ya, Bu. Kalau misalnya pernah sakit dok ya, nah itu apakah kan sembuh? Dan apakah bisa kambuh lagi dok sakitnya ini? Nah kemudian apakah kalau kita sudah pernah kena hepatitis ini ada efeknya nggak untuk tubuh kita yang pernah menderita itu dok? Terima kasih dok.
Ya, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Kiki ya. Yang saya tanya, Ibu pernah mengalami suatu hepatitis apa ya dulu ya, jenisnya ya? Pernah diperiksa nggak? Apa hepatitis A, B, atau C? Oke, baik. Sepertinya terputus ini, dokter. Oke, terputus dokter. Ya, baik. Jadi begitu saya akan coba menjawab pertanyaan Ibu Kiki ya. Jadi kalau memang kita menderita hepatitis, kita tentukan dulu tadi di awal hepatitisnya karena apa? Hepatitis karena virus atau bukan? Ya. Kalau dia kena virus, kita tentukan juga jenis virusnya jenis apa? Virus A, B, atau C gitu ya. Kalau virus A biasanya 100% itu sembuh sempurna. Boleh ya. Tapi kalau hepatitis B itu kita bilang sembuh, itu memang kita harus memiliki parameter pemeriksaan laboratorium. Kalau misalnya kita terkena hepatitis B ya, ada virus HBs antigennya positif ya, dikatakan sembuh itu setelah timbul kekebalan, muncul anti HBs di dalam darahnya. Ya, kalau itu belum muncul, berarti kalau virusnya berlangsung lebih lama, bertahan lebih dari 6 bulan di dalam darah kita, itu means bertanda terjadi suatu hepatitis kronik yang bisa aktif, bisa juga tidak aktif. Begitu juga dengan hepatitis C. Jadi kita tidak bisa hanya berpedoman kepada klinis, ya. Misalnya kuningnya sudah hilang gitu. Tergantung penyebabnya apa dulu. Kalau memang di hepatitis A, barangkali dia bisa sembuh sempurna. Tapi kalau hepatitis B, kita harus buktikan dengan penunjang pemeriksaan darah. Oke, baik. Berarti memang kalau untuk hepatitis tadi itu, kalau untuk A dan E itu bisa sembuh sempurna, kalau B dan C dan itu bisa kronik ya, dokter ya. Jadi kembali lagi kalau untuk Ibu Kiki tadi kita belum tahu ya, dokter ya. Tadi untuk hepatitisnya sendiri itu apakah A, B atau C ya, dokter. Kalau ya? belum dibuktikan, belum ada bukti bahwasannya misalnya hepatitis B atau C, itu bisa jadi kemudian hari bisa muncul kembali kalau memang kekebalannya belum ada. Oke, baik. Berarti untuk hepatitis ini sendiri, apabila dia sudah sembuh sempurna, katakanlah ya dokter ya, untuk kembali lagi misalnya untuk A dan E itu dia bisa sembuh, dan nanti pada saat kembali lagi virus tersebut menyerang, dia terkenanya hepatitisnya B. Itu bagaimana? Apakah bisa terjadi? Bisa. Kalau dulu pernah kena A, dia sudah punya kekebalan, tapi di kemudian hari masuk virus lain, virus B, bisa. Bisa ya, dokter ya. Itu kemungkinan sangat besar bisa cepat terjadi ya, dokter? Tergantung. Tergantung, kan itu kan ada beberapa faktor resiko ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau memang dia beresiko terpapar dengan orang-orang yang menderita hepatitis B atau C, bisa jadi. Oke, baik. Berarti memang untuk protek diri sendiri dan lebih aware itu memang harus tetap ada ya, dokter ya. Karena di sekeliling kita nggak tahu ini apakah ada penyakit tertentu yang memang bisa menularkan ke kita ya, dokter ya. Baik, dokter. Nanti kita akan lanjutkan kembali, dokter. Dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif masih bisa di 0711364111 masih dengan tema kita deteksi dan pencegahan penyakit hepatitis. Kami akan kembali tetap di Jendela. RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang sebagai rumah sakit rujukan nasional memiliki wilayah kerja Bangka Belitung, Lampung, Jambi, Bengkulu dan Sumatera bagian selatan. Seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan yang mendukung layanan unggulan onkologi terpadu dengan penambahan fasilitas alat canggih yaitu LINAC, dan layanan unggulan jantung terpadu, yaitu Cath Lab, Azurion, dan EVOS. Linear Accelerator atau LINAC adalah salah satu alat yang digunakan untuk radiasi eksterna dengan memberikan sinar X atau elektron berenergi tinggi ke daerah tumor, dilengkapi dengan Oncology Information System yang dapat mengintegrasikan seluruh data tindakan radiasi, yang dapat mengurangi human error selama terapi radiasi, sehingga meningkatkan keamanan dan kenyamanan pasien. Dengan teknik 3D, IMRT, dan DMLC, LINAC dapat menghasilkan ketepatan dosis mencapai 99% pada sel kanker dan dosis yang rendah di jaringan sehat sekitarnya. Penggunaan LINAC dapat meningkatkan angka keberhasilan pengobatan kanker
efek samping terapi radiasi lebih ringan, akurasi tinggi, serta ramah lingkungan. Halo, saya Dr. Alexander Irtondas, SPJP, spesialis jantung dan pembuluh darah dari kelompok staf medis kardiologi RSMH Palembang. Hari ini saya ingin mengenalkan salah satu alat yang baru di Pusat Jantung dan Otak Terpadu RSMH Palembang, yaitu CathLab Azurion. Laboratorium kateterisasi Azurion Premium ini adalah salah satu alat CathLab yang dengan spesifikasi tercanggih di Palembang, Sumatera, Indonesia, bahkan Asia. Untuk Indonesia sendiri hanya saat ini terdapat 3 alat di seluruh Indonesia. Fitur yang menarik daripada alat ini adalah kemampuan alat ini untuk mendapatkan gambar 3 dimensi pada saat dokter melakukan tindakan. Alat ini juga baik untuk pembuluh jantung maupun pembuluh otak. Dari gambar 3 dimensi ini, dokter akhirnya hanya mengeluarkan kontras atau zat warna yang lebih sedikit dan juga radiasi yang digunakan untuk alat ini menjadi lebih sedikit sehingga lebih aman untuk pasien. Dengan adanya alat canggih ini, kami berharap bahwa RSMH selalu akan menjadi yang terdepan dalam bidang jantung dan kardiovaskuler. Dan kami berharap dapat melayani lebih banyak lagi pasien dengan alat yang lebih canggih dan tentunya dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk Sumatera Selatan. Acara ini dipersembahkan oleh Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo manca-bica dolor galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati. Solusi untuk keluarga sehat. acara ini dipersembahkan oleh Masih di Jendela pemirsa, masih bersama Dr. Imam Supriyanto, SPPD KGEH Finasim dari Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Masih dengan tema kita, deteksi dan pencegahan penyakit hepatitis dalam rangka Hari Hepatitis Sedunia. Baik dokter, kita lanjutkan kembali ini dokter, karena ini di segmen terakhir ya dokter. Baik dokter, ini apa dokter yang harus dilakukan pada pasien hepatitis B dan C dan juga kronik ini dokter? Ya terima kasih Mbak Desi. Jadi orang yang terinfeksi oleh hepatitis B atau hepatitis C itu stadiumnya bisa dalam kondisi akut, bisa juga dalam kondisi yang kronik ya. Dalam kondisi akut itu berarti virusnya ada di dalam darah itu masih kurang dari 6 bulan ya. Tapi kalau virusnya ada di dalam darah lebih dari 6 bulan itu baru kita katakan menjadi suatu hepatitis C atau hepatitis B yang kronik. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau memang kita mengidap hepatitis B dan hepatitis yang kronik? Tentu disarankan kepada pasien-pasien untuk tetap kontrol, memeriksakan fungsi hatinya, memeriksakan jumlah virusnya ya, sehingga kita bisa mengetahui keparahan daripada penyakitnya gitu ya. Jadi dokter juga bisa mengambil keputusan kapan saat kita akan memberikan obat antivirus sehingga virusnya tidak berkembang lebih banyak sehingga di kemudian hari bisa menyebabkan penyulit daripada hepatitis C atau hepatitis B yang kronik ini yang bisa menyebabkan sirosis maupun kanker hati. Oke, baik. Dokter, mohon maaf, kita ada penelpon, kita angkat dulu sebentar ya dokter. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya. Dengan Ibu Rini, silakan Ibu, ada yang ingin ditanyakan?
Ya, saya mau tanya Mbak ke Dokter Imam. Iya, Bu. Selamat malam Dokter Imam. Selamat malam Ibu Rini. Ya, ya. Dulu anak saya kan sekarang umur 6 bulan ya dok. Iya. Dulu waktu lahir kuning gitu. Yang ingin saya tanyakan, sekarang sih sudah sehat aja nggak kuning ya dok ya. Cuma yang saya tanyakan, apakah anak saya ini punya kecenderungan nantinya untuk terkena penyakit hepatitis ini dan bagaimana caranya saya mencegahnya gitu dok. Terima kasih dok. Ya, terima kasih Bu Rini atas pertanyaan yang cukup baik ya. Jadi Bu Rini menanyakan kepada kita karena memiliki seorang anak yang 6 bulan gitu ya, menderita suatu sakit kuning ya. Benar. Jadi kuning ini sebenarnya merupakan suatu gejala ya. Gejala yang salah satu penyebabnya adalah hepatitis radang hati. Jadi kuning itu sendiri tidak selalu disebabkan oleh penyakit hepatitis gitu ya. Jadi gejala kuning ini bisa juga disebabkan oleh penyakit-penyakit lain. Misalnya ada kelainan darah pada anak-anak, bisa ya darahnya cepat, misalnya lisis, cepat hancur, itu bikin kuning juga. Bisa juga misalnya disebabkan oleh kelainan adanya batu di empedu atau di saluran empedu, itu bikin kuning juga. Ya, ibunya kan tadi tanya sakit kuning gitu. Bisa juga yang paling ekstrim mungkinnya ada proses keganasan gitu di saluran empedu dan hati gitu juga bisa bikin kuning. Tapi itu bukan disebabkan oleh hepatitis. Barangkali disarankan kepada Ibu Rini tadi untuk melakukan pemeriksaan lanjutan gitu kan untuk lebih memastikan apa penyebab kuningnya pada anaknya ini pada waktu itu. Bisa disebabkan oleh virus, bisa juga disebabkan oleh hal yang lain. Ya, karena untuk menjawab ini seorang dokter harus memiliki data yang banyak ya. Data tidak hanya dari keluhan simptom aja begitu ya. Oke, baik dokter. Jadi memang kalaupun untuk Ibu Rini tadi karena takut ini dokter, karena apakah si anak sendiri karena sudah adanya penyakit kuning ini akan nantinya bisa terkena hepatitis ini sendiri ya. Berarti memang harus tetap diperiksakan kembali ya dokter ya, tentunya untuk baik darah ataupun pengecekan lainnya. Baik dokter, karena ini di segmen terakhir ini dokter untuk pesan ke masyarakat ini dokter, khususnya pemirsa Sriwijaya TV di rumah ini terkait hepatitis ini sendiri agar kita tidak terkena dan menjaga diri sendiri itu bagaimana dokter? Boleh silakan dokter. Ya, terima kasih ya Mbak Resti. Jadi terkait dengan sakit hepatitis ini sendiri kita mengetahui bahwasanya penyakit hepatitis terutama hepatitis B maupun hepatitis C yang saat ini masih merupakan suatu masalah global di dunia, juga bukan masalah nasional saja, karena angka insiden di negara kita prevalensinya masih cukup tinggi. Indonesia merupakan negara nomor 2 di Asia Tenggara dengan prevalensi hepatitis B dan hepatitis C yang paling banyak. Dan karena gejala daripada hepatitis B dan hepatitis C ini spektrumnya sangat luas, gejalanya kadang-kadang tidak khas, ya, jadi kami di sini berpesan kepada pemirsa untuk mencegah supaya tidak tertular dengan penyakit ini. Pertama, untuk membiasakan hidup sehat, ya, makan makanan yang bersih, menjaga sumber air minum yang bersih, gitu ya, berperilaku hidup sehat, tidak mengkonsumsi obat-obatan, tidak berganti-ganti pasangan, kemudian melakukan screening, pemeriksaan darah, ya, fungsi hati dan juga virus pada orang-orang yang punya risiko tinggi, kemudian tidak menggunakan alat-alat yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya menggunakan alat pisau cukur, menggunakan sikat gigi, ya, melakukan biasanya kalau model anak sekarang tuh buat tato di badan, itu merupakan resiko untuk tertular penyakit-penyakit hepatitis B dan hepatitis C. Dan satu hal yang paling penting, karena negara kita ini prevalensi daripada hepatitis C dan hepatitis B yang cukup tinggi, dan untuk mencegah penularan hepatitis B khususnya dianjurkan untuk melakukan vaksinasi daripada hepatitis B untuk mencegah supaya kita tidak terinfeksi oleh hepatitis B ini. Barangkali itu aja Mbak Resti. Baik, berarti memang
untuk vaksinasi sendiri ini ada ya dokter Ada, ya? untuk vaksinasi hepatitis B dan hepatitis A ada. Tapi kalau untuk hepatitis C sampai saat ini belum ada. Oke, baik. Kalau untuk vaksinasi ini bisa dilakukan di mana dokter? Di rumah sakit bisa, di puskesmas bisa. Di tempat kesehatan terdekat ya, Ya, dokter bisa, ya? Bisa dilakukan. Bisa. Oke, kalau untuk biayanya sendiri ini dokter? Biayanya sendiri saya kurang begitu tahu. Kalau nggak salah, kalau yang berbayar ya di rumah sakit untuk vaksin hepatitis B itu barangkali sekitar sekali suntik sekitar 100 ribuan. Tapi nggak tahu kalau di puskesmas barangkali bisa free ya, bisa ada programnya. Tapi kalau untuk yang bayi barangkali ya, atau orang dewasa barangkali kayaknya belum sih ya. Oke, baik. Berarti kalau untuk kisaran harga sekitar lebih kurang segitu. Seperti yang dokter bicarakan tadi. Baik, kalau untuk memang jadi untuk menjaga-jaga ini ya, dokter ya. Berarti untuk semua bisa untuk melakukan vaksinasi ini sendiri ya, dokter ya. Untuk vaksinasi hepatitis namanya ya, dokter. Hepatitis B. Hepatitis B ya, dokter ya. Oke, baik. Baik, dokter, ini terima kasih banyak Dokter Imam Suprianto SPPD KG EH Finasim dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Terima kasih banyak dokter. Dan semoga kita bisa bertemu lagi dan berbincang-bincang lagi ya dokter ya, untuk berbicara tentang kesehatan yang pastinya dokter ya. Baik, pemirsa di rumah, demikian dialog kesehatan pada malam hari ini. Banyak sekali informasi yang bisa pemirsa dapatkan karena kami menghadirkan pakar yang ahli di bidangnya. Dan jangan lupa saksikan terus Jendela hanya di Sriwijaya TV setiap Sabtu tentunya. Dan saya Destina Rizky pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Acara ini dipersembahkan oleh